Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nabila Maidina dengan NIM 666121080 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerintah Kota Serang, yaitu IT Governance, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Di sini yang pertama ada perbedaan e-government dan e-governance. E-government merupakan yang berarti leksikal yaitu sebagai pemerintah. Kemudian penambahan E di depan kata government merupakan penyingkatan dari kata elektronik. Dengan demikian bisa diartikan secara singkat, e-government merupakan pemerintah secara elektronik atau bisa disebut juga pemerintahan online atau pemerintahan digital. E-governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintah secara elektronik atau tata kelola pemerintah secara digital. E-governance atau electronic governance merupakan wujud dari governance yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah di dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasiskan teknologi. Di sini ada model IT e-governance menurut Weil dan Ross 2004. Mendefinisikan IT governance sebagai keputusan-keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Federal model adalah salah satu governance archetypes dari 6 archetypes, yaitu bisnis monarki melibatkan top manager saja, IT monarki melibatkan IT spesialis saja, feudal setiap unit atau bagian dalam organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda, federal kombinasi antar keputusan pemerintahan pusat dan pemerintahan di bawahnya, dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT. Dapat contracting out, outsourcing, atau public-private partnership. IT duopoli, IT group, dan satu kelompok lain. Anarki-tralistik, satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Analisis website Dindikbud Kota Serang. Analisis terhadap website Dindikbud Kota Serang adalah sebuah website yang dimana seputar info Kota Serang, berita terkini versi Dindikbud, dan juga beberapa info yang penting diantaranya info layanan publik seperti Serang Kota Smart City, Ragem, Siaga 112, regulasi. Selain itu, di website itu terdapat juga beberapa informasi yang bisa dipilih penggunanya, antara lain Renstra, IKU, LKJIP, Pendidikan, dan PK. Analisis pengambilan keputusan pada IT Governance di Mendikbud di Kota Serang. Dapat diakses melalui website Dinas Pendidikan yaitu disdikbud2.serangkota.id. Untuk mengetahui fungsi dan informasi dari Dinas Pendidikan di Kota Serang. Website ini memiliki fungsi feodal, federal, dan anarki karena dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan pengambilan keputusannya berbeda antara keputusan pusat dan pemerintah di bawahnya. Di sini ada analisis pengambilan keputusan pada IT Governance Dikbud di Kota Serang. Analisis data kelola IT. Dalam Dinas Pendidikan ini tidak jarang mengadakan evaluasi untuk perbaikan kinerja para pekerja dan perbaikan organisasi. Selain itu pula adanya teknologi yang dapat mempermudah suatu organisasi. 2. Dalam IT ini, e-government digunakan untuk mendukung fasilitas teknologi informasi yang sudah dimiliki oleh Dindik supaya makin berkembang. 3. Sarana dan prasarana dalam Dindik itu sudah dikatakan cukup baik dan jarang mengirim kendala terhadap jaringan sehingga kebutuhan dapat berjalan dengan lancar. 4. Adanya website Dindik juga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat menumbuhkan kreativitas baik itu untuk yang mengakses atau yang diakses. Yang terakhir, dengan semakin berkembangnya zaman teknologi informasi menjadi sangat mudah dipahami karena bagaimanapun juga
Teknologi informasi penting untuk kemajuan dan di Dinas Pendidikan Kota Serang tidak memiliki masalah dengan adanya IT investment atau prioritization. Nah, di sini ada tata kelola teknologi informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang berdasarkan Well dan Ross. Jadi di sini ada IT principles yang dilakukan anarki itu dilakukan oleh kepala PGRI di inputnya dan juga decision-nya dilakukan oleh kepala PGRI. Nah, di sini juga ada IT arsitektur yang dimana input yang uh, decision maker dan decision domain itu IT monarki. Inputnya dilakukan oleh Diskominfo dan decision-nya dilakukan oleh gubernur. Di sini ada IT infrastruktur. Uh, Decision maker atau decision domain itu anarki yang inputnya dilakukan oleh kepala PGRI dan decision-nya dilakukan oleh kepala dinas. Lalu di sini ada business application needs. Decision maker atau decision domain itu inputnya dilakukan PGRI, kepala PGRI, dan decision-nya dilakukan oleh kepala dinas. Lalu ada IT investment yang dimana inputnya dilakukan oleh kepala PGRI, decision-nya dilakukan oleh kepala dinas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa anjing. Udah direkam ya?